Bagaimana caranya? Disitulah pentingnya bimbingan zikir talqin dari guru, supaya nama Allah masuk ke dalam qalbu. Apabila kita sholat kiblatnya ke Ka'bah, maka saat qalbu dihadapkan, dia menghadap kepada nama yang punya Ka'bah. Siapa yang punya Ka'bah? Allah. Maka namanya Allah. Maka apabila seseorang hendak menghadap kepada Rabbul Ka'bah, setelah badannya menghadap, qalbunya juga harus menghadap. Ini cara sholat. Qalbunya dihadapkan kepada nama yang punya Ka'bah. Bagaimana caranya? Disitulah pentingnya bimbingan zikir talqin dari guru, supaya nama Allah masuk ke dalam qalbu. Ya. Maka disebutlah nama Allah. Lafaz Allah itu jika benar dia tulus, qalbunya tulus, nggak mesti suci. Saya sangat tidak percaya ada hati yang benar-benar suci. Nggak percaya. Hatta Nabi Muhammad merasa dirinya tidak suci. Beliau mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya qalbuku ada ghainnya. Ghain itu cahaya, tapi bagi seorang nabi, qalbu tertutup cahaya itu sudah masih dianggap masalah. Sedangkan qalbu kita ditutupi oleh kegelapan, lebih masalah lagi. Lebih masalah lagi. Nah, ini tahapan paling penting ketika orang hendak sholat. Jadi qalbunya harus menghadap kepada sang pemilik qalbu. Siapa yang memiliki qalbu? Allah. Supaya qalbunya nggak lari kemana-mana. Ya. Kenapa qalbu itu bergerak, lihat? Karena dia tidak mendekat kepada yang menggerakkan. Yang menggerakkan qalbu Allah. Semakin orang mendekat kepada Allah, semakin qalbunya tenang. Menjauh semakin begini. Ini rumusnya. Jadi kenapa qalbu kita berubah-ubah? Karena kita menjauh dari yang membolak-balik qalbu. Tapi pernahkah Allah yang membolak-balik qalbu jauh? Allah tidak pernah jauh. Kita yang merasa jauh. Kita yang merasa iman naik dan turun. Allah dengan naiknya iman kita tidak bertambah mulia. Dengan turunnya iman Allah pun tidak hina. Jadi nggak ada urusan Allah sama iman kita naik atau iman kita turun. Ini ma'rifat qalbiyah. Dan qalbu itu hanya dicipta untuk nama Allah. Titik. Coba diulangi. Qalbu hanya dicipta untuk nama Allah. Titik. Udah. Isilah dengan cincin, nggak suka dia. Isilah dengan perempuan, dengan laki-laki, nggak masuk. Gelisah. Maka kalau seorang suami memasukkan nama istri ke qalbunya, dia akan gelisah, dia akan cemburu buta. Nanti dia tiba-tiba sewot, tiba-tiba dia marah sama istrinya. Sama istri kalau memasukkan nama suami ke dalam qalbunya, dia telah menyekutukan Allah. Maka dia tidak relakan ketentuan Allah pada suaminya. Ini bahaya. Itu bahaya itu.
maka merdekakanlah qalbumu dari selain nama Allah. Serahkan orang yang engkau cintai kepada Allah. Baru wa ma lillahi baqiya. Jika engkau mencintainya karena Allah, maka Allah akan kekalkan ia. Kekal bersama Allah, nggak ada lagi. Nggak ada cinta abadi kalau nggak dengan Allah. Maka saya nggak percaya cinta abadi, cinta sejati itu nggak ada kecuali disejatikan dengan Allah. Allah lah yang maha sejati. Sejati itu bahasa Arabnya hak. Maka terjemahan al-haq yang maha sejati. Hanya dia yang maha sejati. Hanya dia yang berhak bertahta di dalam hati. Guru pun tidak boleh nyantol di dalam kolbu. Guru hanyalah pintu ke dalam hati. Maka jangan masukkan nama guru ke dalam hati. Nanti gurunya dijemput Allah, stres. Banyaklah murid-murid salik-salik, stres gurunya mati karena kolbunya dipenuhi nama gurunya. Kolbu ada qalibu. Qalib luarnya kolbu itu boleh diisi nama guru, hanya jadi pintu. Maka kita bertawassul dengan menyebut guru. Ya Allah, kirimkan Fatihah kepada guruku tercinta. Jangan masukkan ke dalam hati. Murid-murid kalau terlalu memasukkan gurunya ke dalam hati, nanti dia akan mengatur gurunya. Nanti bagi dia guru itu harus versi dia. Nanti kalau dia belajar fikih, di fikih itu yang dia ambil fikih saklek, haram merokok. Nanti kelihatan gurunya ngerokok, dia bilang, masa guruku ngerokok? Batal jadi guru. Emang dia boleh ngatur guru? Hah? Itu kalau udah masuk ke hati. Jangan masuk ke hati. Nanti kita suka ngatur-ngatur dia. Nanti kita menjadi musuhnya. Kita akan su'ul adab kepadanya. Guru, masa begitu? Itu su'ul adab namanya. Nanti gurunya masih monogami. Kalau gurunya poligami, ngomong lagi, guru saya pengumbar syahwat. Nah, kalau begitu Rasulullah pengumbar syahwat dong. Tidak ada urusannya orang nikah dan tidak menikah dengan dia umbar syahwat. Banyak orang gak menikah mengumbar syahwat. Banyak. Jangan cuma karena guru kita menikah lagi, kita kemudian meninggalkan guru. Berarti nama guru di hati. Cukup di pintu hati, jangan dimasukkan. Ya, inilah orang gagal berguru. Ya, dia gagal berguru, apalagi ibu-ibu nih, hati-hati. Jangan pernah masukkan nama guru ke hati, cukup di pintu hati. Maka ketika sang pintu berubah-ubah, ketika ditutup, dibuka, nggak ada masalah. Catnya diganti, nggak ada masalah. Ya, supaya kita tulusnya hanya kepada Allah. Tadi rumusnya apa? Kaedahnya apa? Hati hanya dicipta untuk nama Allah. Maka mencintai guru hanya karena Allah, bukan karena menurut saya itu guru. Menurut kamu, berarti kamu berguru dengan nafsumu. Buya, Ustadz, Kiai, guru, pemahaman guru sama dengan pemahaman saya. Emang kalau nggak sama kamu berhenti berguru? Sudah, pergi sana. Ya. Apa kita mengatur guru? Emang kalau guru nggak sesuai paham kita tinggalkan? Berarti kita su'ul adab mengatur-ngatur guru. Inilah yang terjadi pada murid-murid kazib. Ada dua jenis murid. Murid yang hatinya kazib, hatinya bohong. Guru menghantarkan dia kepada Allah, dia malah berhenti pada gurunya. Dia atur-atur gurunya. Disitulah beberapa guru yang berhati belum kamil mukamil, lemah. Akhirnya ceramah ikut selera jamaah.
Terjadi, udah banyak terjadi. Akhirnya mursyid ikut selera orang-orang yang nguntit kepadanya. Akhirnya guru tidak punya pendirian, yang penting jamaah senang. Itu sama dengan orang dagang bisnis, yang penting konsumen enak, tenang, yang penting tetap diundang, yang penting ilmunya dibeli terus. Nauzubillah min dzalik. Ya, wa ma lillahi baqiyah, yang karena Allah pasti kekal. Bapak sayang sama istri nggak? Karena dia cantik atau karena melihat ada keindahan Allah pada dirinya? Nah, kayaknya pertanyaan ini baru sadar hari ini. Kalau karena dia cantik, mata kita bisa ngeliat yang lebih cantik. Ini bukan berarti apa-apa ya. Gimana Pak? Yang pertama, pasangan yang kekal itu yang dia memandang pasangannya lebur dalam cinta Allah. Gak ada lagi cinta dia, baru nanti berpasangan di surga. Kalau enggak, dia tidak akan berpasangan di surga. Mau sampai masuk surga? Maka lepaskan nama dia dari kolbu, masukkan nama Allah, baru sertakan nama dia di luar kolbu. Ya, jadi kolbu hanya dicipta untuk nama Allah. Kolbu kita sudah tergadai lama, makanya baru saja takbir pikiran sudah kemana-mana. Baru saja baca zikir pikiran tidak bisa konsentrasi, karena kolbu sudah tergadai dengan dunia. Benarlah kata Rasulullah, sungguh lelah hamba-hamba dunia, sungguh tersiksa hamba-hamba duit, apalagi hamba-hamba popularitas. Capeknya bukan main. Tapi beruntunglah hamba Allah, karena dia merdeka. Itulah hamba Allah yang di kolbunya hanya ada Allah. Itulah syair yang dulu orang baca, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di kolbu kecuali Allah. Itu baru benar. Maka mulai siang ini, mulai duha ini, mulailah berlatih. Sebutlah nama Allah di kolbu. Kolbu saya keras, gak apa-apa, nama Allah itu lebih keras. Tapi satu yang keras jangan dilawan keras, lawan dengan kelembutan, tapi rutin. Betapa Allah menciptakan ayat-ayatnya, ayat-ayat yang tercipta, ada ayat-ayat yang dikalamkan, ayat yang dikalamkan tidak dicipta, ayat yang terlihat itu ayat yang dicipta. Ketika kita melihat batu yang keras setiap hari kena tetes, berlobang, maka ukirlah nama Allah di dalam kolbu. Itulah makna daripada surat Al-Muzammil, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Allah, Rabbmu, penciptamu, wa tabattal, rajin-rajin, itu maknanya. Sungguh-sungguh, jangan hari ini zikir, besok tidak zikir. Setiap hari, sampai namanya terukir di dalam kolbu. Jika namanya terukir, memancarlah cahaya. Beberapa orang melihat namanya, itu biasa, jangan merasa spesial. Kita tidak menyembah huruf, kita tidak menyembah nama. Yang kita sembah yang punya nama. Ini pun harus diingatkan. Banyak orang yang menyembah nama, yang menyembah huruf, maka dia bayangkan ada lafaz alif lam lam ha yang dia sembah. Ini juga tidak tepat. Yang kita sembah yang punya nama. Jadi mulai sebut nama Allah di kalbu. Ya, wazkurisma rabbik. Dalam Al-Quran dikatakan wazkurna
wazkur rabbaka fi nafsi, surah Al-A'raf. Sebutlah Rabbmu di dalam nafsmu. Ini level bawah. Yang tadi level tinggi, langsung di kolbu. Sekarang nafs. Nafs ini dibagi. Nafs hakiki, kolbu dan ruh. Nafs yang tidak hakiki, badan dan jiwa. Orang mati berpulang badannya, tersiksa jiwanya. Tapi jika di kolbunya ada nama Allah, maka dia sungguh bahagia. Dia akan dipulangkan kepada yang punya nama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai, ya, dimulai. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innallaha harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap api neraka. Hadis Imam Bukhari. Kepada siapa diharamkan? Man qala la ilaha illallah. Kepada orang yang dia membaca la ilaha illallah, bukan dari lisannya, tapi min qalbihi, dari kolbunya, atau min nafsihi, atau dari jiwanya.